khusus ini. Waduh, tetap Khusus jaga banget. prokes loh. Iya dong, tetap jaga Nah, prokes. khususnya itu berarti kita ada tema khusus juga dong di Ada 76. tema khusus. Ini kan kita merayakan hari ulang tahun DPR RI yang ke-76. Nah, temanya adalah mengawal Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Bener nggak ya? Bener nggak? Indonesia tumbuh, Tangguh. Indonesia tangguh. Kayaknya sih itu ya. Tumbuh. Gitu, Tumbuh, Bang. Nah, berkembang. piring-piring apa yang rame? Apa? Pring prang. Apa dong? Peringatan HUT DPR RI ke-76. Rame itu. Aduh. Ngomong-ngomong nih, spesialnya di mana sih? Jadi Ini Kak Roy sama Waduh. Kak Nat lagi ngapain? Aduh, kita lagi kerja ini nih, Bu. kita Lagi lagi siaran. Waduh. siaran Parlepot. Enggak Aduh. sih teman-teman, ini adalah hari spesial edisi saya. Oh, Ibu dari Edisi Arabek siapa, Bu? Ibu. Ini saya Oh, Ibu di calling sama siapa? Kak kenal saya? Iya, ya kenal sih. Masa Iya, kita iya, nggak iya. kenal Saya sih? kenal ya? Ya di kolom saya, Bu. Kenal. Udah, saya pernah beli saya Furqani Putri Sakura. Iya. Iya. Ditelepon, diminta pakai surat Sama- oleh produser. Siapa produser, Bu? Siapa namanya? Kak Warjan. Ini Waduh, Pak Pak Warjan. Warjan. Aduh, Kita nggak harus enak pamit. Sepertinya bos kita Kak Wardian sudah menelpon Bu Koni. Saya sudah bawa Waduh. narasumber tersayang Waduh, nih, kita nggak ada narasumbernya. Wah, nih. iya. Waduh, Kalah Bapak. kita. Iya, Selamat. Pernah ketemu di mana? Aduh. Di majalah kayaknya, Pak. Di mana ya? Majalah hilang. Nah, ya. Ya udahlah kalau kita lama-lama nanti Kayaknya kita udah pamit nih, semakin nggak enak. Ya. penuh frame-nya. Jadi kita Nah. langsung memberikan di edisi Gantian dong, gantian. iya di edisi khusus ini ke Bu Koni dan Pak Andreas. Silakan, Bu, silakan, Bu. Hai pemirsa, selamat siang. Hari ini kita akan melaksanakan acara yang spesial ya pada siang hari ini. Saya, Furqani Putri Sakura, akan memandu acara Parlepot edisi spesial. Edisi keberapa? Ke-76 dalam rangka HUT DPR RI ya. Catat jangan lupa ya. Dan tamu kita yang spesial pada hari ini, anggota Dewan yang terhormat, anggota senior, namanya Bapak Dr. Andreas Hugo Pariera. Selamat siang Pak Andreas, apa kabar? Baik, Koni. Sehat selalu? Puji Tuhan. Alhamdulillah. Iya. Pak Andreas, maaf ya ganggu acara Bapak nih siang hari ini. Di tengah kesibukan Bapak sebagai anggota DPR ya, kami mengundang Bapak untuk sedikit kita berbincang-bincang ya Pak ya. Oke. Bisa kan? Bisa Baik, dong. Bisa jelas ya, dong. bisa ya. Memang tugasnya DPR ya Iya. bincang-bincang. Karena hari ini edisi spesial Pak dalam rangka HUT DPR RI ya. Beberapa hal yang kita akan sosialisasikan kepada masyarakat melalui Pak Andreas. Oke. Bisa kita mulai ya Pak ya? Oke. Kita santai bukan saja Pak, santai. artinya mengalir saja karena edukasi ini akan kita siarkan di YouTube dan di TV Parlemen sehingga masyarakat dapat melihat kegiatan anggota DPR, khususnya juga Dapil Pak Andreas ya Pak ya. Baik. Kita bisa mulai dari pada saat Bapak terjun ke dunia politik ya, itu Bapak sudah 3 periode. 3 periode ya. Kira-kira tolong kami diceritakan Pak supaya masyarakat lebih mengenali Pak Andreas sebagai anggota Komisi 10 ya Pak ya. Betul. Silakan betul. Pak, saya pengen denger nih. Jadi saya mulai di DPR itu tahun 2004, periode 2004-2005. Nah, ketika itu saya Baik. mewakili daerah pemilihan Jawa Barat. Ya. Karena memang ya semua teman-teman banyak yang tahu saya orang Flores. Ya, betul. Dari NTT. Dari Tapi NTT ya, Pak, ya. saya besar secara politik mulai startnya dari Ya. Jawa Barat. Karena untuk jadi DPR itu kan ya kita mulai dari aktivitas-aktivitas dari kehidupan politik Ya. sekitar dari sejak zaman mahasiswa. Ya. Dan kemudian saya masuk terlibat di dalam organisasi kemahasiswaan. Iya. Ketika itu saya masuk di Gemeni, kemudian ya pada masa reformasi atau Ya. sebelum reformasi saya gabung dengan PDI Promega. PDI Promega. Betul. Waktu Ya, itu waktu kan itu ada 2 ya Pak ya? Betul. Saya masih ingat Ada ya. PDI Suryadi. Suryadi dan PDI Promega. Bapak yang
Bu Mega. Ya, kita Iya. pilih dan pilihan yang benar pada waktu itu. Tapi Ya, saya bukan PDI Pak Suryadi loh, Pak. ya, Saya PNS. tapi merah, yang penting merah, merah Ini juga. saya karena partisipan Bapak Oh, ya. iya. Iya, jadi saya sengaja Nggak apa-apa. saya pakai merah deh gitu. Tinggal nanti tambah bantengnya. Iya, banteng. Silakan Pak, diteruskan Pak. Jadi setelah saya bergabung dengan PDI Pro Mega tahun 99, ikut memenangkan PDI Pro Mega, kemudian jadi PDI Perjuangan di Jawa Barat. Dan tapi tahun 99 saya belum masuk ke menjadi caleg ketika itu karena saya harus pergi sekolah lagi. Iya. Tahun 2000 saya pergi sekolah lagi. Tahun 2003 saya Iya. pulang dari Jerman setelah menyelesaikan Wow. S3. Pak, sebentar Pak, ini Bapak keren banget sih. S2-nya program studi kawasan Asia Tenggara. Betul. Di Jerman ya. Betul. Kemudian S3-nya di Jerman juga. Betul, betul. Wow. Jadi Boleh setelah tanya tahun nggak, Pak? 2003 Bayar saya sendiri pulang. apa beasiswa ya Pak ya? Beasiswa dong gimana? Kalau harus bayar sendiri nih teman-teman. Gimana Tahun mau 92 biaya sampai sendiri? 96. Udah gitu 2000 sampai 2003. Waduh, keren. Dibiayain ya beasiswa, alhamdulillah. Beasiswa. Kemudian Bapak universitasnya sama ya Pak ya? Enggak, Oh, beda. saya pertama di Universitas Passau Passau, di Jerman. Jerman Selatan. Jerman Selatan. Di Ya. Bavaria, di Bavaria. Kalau teman-teman tahu Bayern Munchen, ya Saya nggak tahu, ya Pak. dekat-dekat situ. Nggak tahu, saya belum pernah ke Jerman. Kalau Bayern Munchen saya kira Jajar semua Kauman. ini artinya bukan pencinta bola ini. Ah betul, soalnya gini Pak Andreas. Ketahuan. Soalnya gini, saya nggak habis pikir ya. Bola satu diperebutin orang banyak. Sudah gitu, sampai ada yang kakinya luka, sampai ada yang wah macam-macam deh gitu. Sama Ya. kira-kira ini beda-beda tipis sama kursi. Kursi satu diperebutkan banyak di dapil. Pak, boleh nggak saya tanya yang lain Pak? Pak Andreas, ini nih ya tadi saya itu sebelum Bapak datang ya, bahkan ini dari tadi nih saya sambil browsing nih Pak ya. Saya cuman ketik nih nama Pak Andreas ya, cuman titik saja sebetulnya ya. Tapi keluar data Bapak, ih Bapak keren banget gitu Kenapa? ya. Ternyata Bapak itu jadi dosen banyak sekali ya. Ada dosen S2 Master Ilmu Politik. Betul. Saya diajak dong Pak ngajar itu Pak. Ada dosen S2 Ilmu Hubungan Internasional. Tapi kayaknya saya nggak kebagian, Bapak semua yang ngajar nih, ya kan? Coba sekarang bisa nggak sih Pak, kita sebagai masyarakat ya, ingin dengar ya, Bapak ini kan sekarang pendidik ya, pendidik mahasiswa ya, kemudian Bapak juga Komisi 10 ya, bidangnya kemudian pendidikan. Sekarang kira-kira menurut Bapak di Komisi 10 yang sedang apa ya menjadi strategis itu apa ya? Karena kan lagi masa pandemi Pak. Anak-anak sekolah dari mulai SD, Betul. SMP, SMA, bahkan saya, kebetulan saya dosen Pak. Dosen juga. Magister Ilmu Hukum karena saya S3-nya adalah Magister Hukum dan Magister Notariat. Dan Waduh, saya sama juga dong profesi kita. dosen Hukum Agraria. Oh, Gitu iya. ya di universitas swasta ya. Kira-kira menurut Bapak ini ke depan ini pendidikan kita itu mau dibawa kemana? Sekarang Bapak sebagai anggota Komisi 10, edukasi apa yang Bapak sampaikan kepada masyarakat? Dan otomatis Bapak mewakili pemerintah. Bisa ya kan, bisa menerangkan kepada kami hal-hal yang menjadi strategik. Kira-kira sekarang bulan apa ya? Nanti mereka kapan sih bisa sekolah, Pak? Bisa Tatap tatap muka. muka, betul Jadi Pak. gini, Silakan Pak. Salah satu ya selama masa pandemi ini isu yang paling dominan tentu kesehatan. Tapi di samping kesehatan, satu masalah yang kita hadapi dari Iya. sejak awal pandemi sampai Pandemi, ya. sekarang itu adalah pendidikan. Iya. Karena apa? Karena ya selama ini di dalam situasi normal pendidikan itu adalah tatap muka, pertemuan langsung, Iya, sosialisasi betul. antara guru Iya. dan siswa, Siswa. antara dosen dan mahasiswanya, Mahasiswa, iya. juga antara sesama mahasiswa dengan mahasiswa Iya. atau antara siswa di sekolah. Iya. Nah, tapi karena kita harus jaga jarak, Iya. kita harus ya mengikuti protokol kesehatan, maka mobilitas manusia, mobilitas anak-anak sekolah, sosialisasi, pertemuan, interaksi itu sangat dibatasi. Iya, Dan kita betul. tidak boleh ya melakukan pendidikan tatap muka secara langsung. Nah, pemerintah sudah mengeluarkan begitu banyak peraturan-peraturan, Iya. termasuk juga di dalam bidang
pendidikan. baik. Nah, di Komisi 10 kami Iya. sudah banyak bicara dengan Kementerian Iya. Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek Iya. untuk bagaimana mengatasi ini. Jadi mulai dengan menyiapkan pendidikan jarak jauh, istilah Pendidikan PJJ jarak kan jauh, ya, iya. pendidikan jarak jauh baik di tingkat SD, SMP, SMA, Iya. juga di perguruan tinggi. Nah, tentu tapi harus ada Iya. konsekuensi-konsekuensinya. Betul Ya, sekali. ya sekarang kan kita tahu bahwa Pak ya Andreas, banyak Pak Andreas subsidi yang gini ya, Pak Andreas kan diberikan. Bapak anggota. Betul. Bapak ini selalu melihat sebagai anggota dewan ya, kita harus melihat ini Pak, kepada anak-anak. Kalau mahasiswa oke lah ya, nggak masalah. Kalau yang anak-anak SD itu loh Pak, mungkin ya, mohon maaf di dapil Pak Andreas, seperti apa anak-anak SD itu? Kenyataannya Pak, mungkin saja ada yang tidak punya laptop, ya Betul. kan? Ada Leb- yang kuotanya nggak kurang lah ya, Hmm. sehingga nggak bisa videoan. Nah itu gimana Tapi Pak? ini Bu Koni, punya laptop, Ya, punya handphone, ya. punya kuota, tapi kalau nggak ada sinyal gimana? Nah, kalau bicara sinyal itu- bukannya itu punyanya itu- Komisi 1 itu- tempat Bapak dulu ya. Betul, justru itu kan orang harus cari sinyal harus naik Iya. pohon. Iya, Nah, betul. masih banyak itu di daerah saya masih banyak kalau di dapil Masih saya, tapi banyak, di ya. banyak wilayah di Iya. Indonesia ini juga Bapak memang dapilnya di tepatnya di di mana, NTT Pak? 1, NTT NTT 1 itu iya. Flores, Lembata dan Alor. Oh, Nah, oke. di situ masih banyak daerah yang blank spot. Iya, iya. Nah, sehingga memang pendidikan jarak jauh ini ya tidak mudah Iya, gitu. betul. Ya sekali. mereka bilang, ya Bapak bilang pendidikan jarak Iya. jauh harus pakai sistem daring, tapi kalau Iya. tidak ada sinyal bagaimana? Nah, ini juga satu masalah kan. Betul. Tapi ya bagaimanapun harus ada di dalam situasi seperti ini harus ada jalan keluar. Nah, pendidikan jarak jauh tetap itu Iya. merupakan kebijakan secara nasional. Iya. Karena bagaimanapun kita harus mengutamakan kesehatan, melindungi anak-anak, melindungi para tenaga pendidik. Juga semua Iya. infrastruktur yang ada di sekolah, termasuk ya tentu tata usaha, guru tata usaha dan yang lain-lain. Nah, tapi kemudian kan kita tahu bahwa Iya. ada aturan-aturan yang memungkinkan untuk pendidikan tatap muka. Iya. Sekarang kan ya di daerah yang ya PKKM BPKM ini level berapa ini level sekarang? 3, Tiga level kita 2, ya. level Iya. 1, apalagi itu sudah boleh mulai melakukan pendidikan tatap muka, tapi Iya, tentu tapi- bertahap. Iya, Bertahap betul. dalam arti mungkin tidak langsung sekaligus Iya. normal seperti 100% siswanya Iya. di satu kelas 40 orang. Ya, separoh-separoh ya. Ya, mulai dari Iya. 25% dulu. Kemudian Iya, tapi juga harus kemudian. dengan protokol kesehatan. Betul. Nah, nanti kita lihat kalau perkembangannya lebih Iya. baik, level 2, level 1 bisa lebih ditingkatkan kemudian Iya. menuju pada normal. Kita harap bahwa pandemi ini bisa cepat selesai sehingga kita kembali hidup normal. Nah, Ya, sekarang konkretnya Pak, konkretnya khususnya untuk dapil-dapil atau kawasan Indonesia Timur ya. Betul. Indonesia Timur di masa pandemi ini yang nggak tahu nih Pak, sampai kapan sih kita akan selesai ya. Betul. Sehingga sebagai anggota DPR, mewakili Komisi Pendidikan ya, kemudian kira-kira Bapak ini untuk masyarakat tuh apa saja yang sudah dilakukan. Tapi Bapak jangan jawab sekarang ya, nanti after break. Oke pemirsa, jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan break sejenak dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini akan lewat. Halo pemirsa, kembali bersama kita Parlepod edisi spesial ya. Edisi keberapa? 76. Dan tetap hadir setia bersama kita Bapak Dr. Andreas Hugo Pariera. Beliau nih saya ulangin lagi ya, S1, S2, S3-nya di luar negeri. Saya tuh aduh keren banget deh kalau dengar orang di luar negeri karena saya nggak bisa keluar negeri, teman-teman. Sekarang kita balik ke pertanyaan berikutnya ya, yang tadi belum dijawab nih sama Pak Andreas ya. Jadi Pak, dalam rangka pandemi ya, pandemi, kemudian secara konkret bantuan-bantuan apa yang sudah Bapak berikan khususnya Komisi 10 ya di masa pandemi ini, bisa dalam pendidikan atau kesehatan kepada dapil-dapil, jangan dapil Bapak saja ya, dapil saya juga dong. Semua dong. Tangerang Selatan dong ya.
Anggota saja, Pak? DPR Saya itu, nggak mau anggota teori, DPR Pak. itu untuk Indonesia loh. Betul sekali, Pak. Silakan Pak dijawab, Pak ya. Kita tunggu jawaban Pak Andreas ya. Dicatat ya bantuannya. Nanti kalau nggak sampai ditagih ke rumah Pak Andreas. Ya, ditagih. Tangerang Selatan, Ibu Furkoni Putri Syakura. Masker, Pak. Silakan Pak Andreas. Jadi ya tugasnya DPR itu kan bicara untuk memperjuangkan aspirasi yang muncul dari masyarakat. Iya, Pak. Itu penting. Betul. Dengar, mengalami, melihat, dan kemudian membicarakan itu di dalam rapat-rapat dengan pemerintah. Iya. Nah, apa yang dilakukan oleh Komisi 10 dalam masa pandemi ini, membicarakan dengan pemerintah. Yang pertama, kita bicara soal ketika pandemi ini mulai, kita bicara soal bagaimana mengatasi ya kesulitan di dalam pertemuan Iya. dengan pendidikan jarak jauh. Iya. Nah, untuk itu harus ada alatnya. Betul. Nah, kita bicara soal bagaimana membantu siswa Iya. dengan kuota. Iya. Makanya Kota. sekarang ada kuota khusus, kuota pulsa nih ya, Iya. untuk siswa, untuk guru, dan seluruh komponen pendidikan di Indonesia. Dosen dapat nggak, Pak? Saya Dosen belum sih, Pak. dapat juga, dosen Belum dapat ada juga. pulsanya. Nanti Kapan? kan nanti bulan September ini kan September. semester berikut Oh masuk iya, semester. iya. Ibu Kita Koni mulai bisa masuk September tanggal 11. Betul. Belum ada pulsanya, Pak. Pasti langsung ada dapat pulsa, Sip. cukup untuk mengajar. Saya catat nomor handphone Bapak dan Bapak nanti saya kasih ke TA Bapak nomor handphone saya. Ya. Hidup siapa teman-teman? Pak Andreas ya. Jangan lupa ya pemirsa. Itu Pak Andreas mau isi bagi-bagi pulsa. Bukan Bapak- Andreas yang bagi pulsa negara, itu Pemerintah. benar uang negara. Uang Pemerintah, negara, Pak. uang Iya, negara, Pak, uang negara. rakyat Betul. yang dari pajak dari rakyat, dan itu DPR tugasnya bicara. Iya. Bicara untuk memperjuangkan tadi yang saya katakan. Iya. Ya, masyarakat kesulitan pulsa, terutama siswa dan pendidik, Iya. dosen juga. Nah, untuk itu pemerintah dan DPR bersama-sama memutuskan Iya. memberikan kuota pulsa untuk pendidikan. Berapa ya, Pak ya? Ya cukup lah, pokoknya yang Cukup. cukup untuk kepentingan, tapi jangan pakai untuk Apa ya tuh, lihat-lihat ini kan. Jangan pakai Belajar. Iya, harus dipakai untuk pendidikan. Belajar, Pak. Gimana teman-teman, buat belajar apa buat mainan game? Belajar Oh, belajar. Apalagi Bu dosen jangan pakai buat main game. Bu dosen ini agak jadul, Pak, nggak suka main game. Iya, sukanya lihat YouTube-nya Pak Andreas aja ya. Oh, sekaligus juga Pak, saya mau tanya ya Pak ya. Kalau tatap muka itu kira-kira kapan ya rancangan DPR bersama pemerintah? Jadi di level 3, level PKM 2, level level 3 ya. 1 Ya. itu sudah boleh melakukan pendidikan tatap muka. Oke. Dengan catatan tentu ya daerah, terutama pemerintah daerah itu harus memastikan protokol kesehatan di situ. Ya. Dan keputusan itu ada di unit yang paling kecil. Iya. Unit yang paling kecil itu ada di sekolah, ada di kampus. Bagaimana kesiapan mereka untuk melaksanakan pendidikan tatap muka. Nah, tapi untuk Ya. lembaga pendidikan dalam hal ini dosen, kemudian juga guru-guru Ya. yang sudah divaksin. Ya, udah divaksin. Nah, ini ingat nih, guru-guru yang sudah divaksin, dosen-dosen. Sudah 2 kali saya. Nah, kalau sudah 2 kali itu wajib mulai melakukan pelayanan. Siap. Jadi siap mulai melayani mahasiswa. Siap. Artinya sekolah harus mulai dibuka. Iya. Tapi apakah sekolah itu kemudian bisa melakukan pendidikan Iya. tatap muka secara langsung? Nah, itu tergantung bagaimana kondisi dari wilayah tersebut, kondisi dari sekolah tersebut, Iya. kesiapannya dalam hal ini dalam arti protokol kesehatan. Saya percaya deh sama Bapak, soalnya nih Pak ya, saya kan follower Pak Andreas Hugo Pariera nih ya. Saya buka nih handphone saya nih ya, sosmed Bapak tuh di mana-mana foto Bapak. Masuk sosmed saya fotonya Ibu Koni kan. Iya.
setuju sama follower? Follower setuju ya? Iya, Di setuju, sosmednya setuju, Pak itu Andreas. Ya jelas foto Pak Andreas yang bagi-bagi apa aja ya. Kan tadi kan ya menyalurkan bantuan dari pemerintah ya dalam rangka kinerja DPR gitu. Masa foto saya Pak, saya kan orang kecil Pak. Jangan Ya. ikut-ikutan apa? Takut Pak sama banteng merah Pak. Enggak. Kemudian sekarang gini Pak, kayaknya waktunya untuk sesi ini kita akan lanjutkan setelah yang satu ini ya Pak ya. Oke. Baik, pemirsa, break dulu ya, tapi jangan lupa bisa ambil kopi, bisa ambil minum, ambil pisang goreng. Kita break sebentar, nanti kita akan kembali di Parlepot edisi spesial ke-76. Hai pemirsa, masih setia ya sama saya ya, keren banget deh itu loh Pak Andreas aja sama kita setia, Pak Andreas Hugo Parera loh ya, apalagi teman-teman follower saya. Jangan lupa ya, nanti di followin IG-nya Pak Andreas ya teman-teman ya. Oke, sekarang gini Pak Andreas ya, back to basic ke pertanyaan Dewan. Kira-kira Bapak ini kan anggota Komisi 10 ya Pak ya. Betul. Selama ini di masa pandemi ini Bapak pasti kunjungan ke dapil, menyerap aspirasi ya. Apakah semua itu realisasi ya, apa yang tertuang dalam katakanlah anggaran, program kerja ya, sudah tepat sasaran? Karena biasanya kalau pandemi ini targetnya 100, di PPKM kan cuma 75 contohnya. Refocusing namanya. Iya, refocusing. Ya, silakan Bapak. Iya. Refocusing itu penghalusan. Iya. Tapi realnya itu adalah pemotongan anggaran. Betul. Tapi ya karena saya juga di Badan Anggaran DPR, Iya. sehingga ya saya tahulah bagaimana kesulitan-kesulitan dalam hal ini, termasuk kesulitan negara, kesulitan pemerintah di dalam menghitung soal pemasukan, income untuk negara. Jadi memang kalau kita lihat sekarang pajak, ya sulit kita memperoleh tambahan income. Pak, sebentar Pak. Di Badan Anggaran itu, pemirsa kan belum tahu nih Pak, anggotanya ada berapa ya Pak ya sekarang Pak ya? Sekarang 76? anggota 70-an, 76, banyak 70 ya. ya. kurang Dan lebih. Bapak dari PDI Perjuangan mewakili NTT salah satunya terpilih ya, karena banyak orang tahu bahwa kalau ada yang mau berjuang nih, ya kan, semuanya menuju ke Banggar. Jadi Bapak lah harapan masyarakat satu-satunya ya untuk bisa dimasukin anggarannya. Jangan lupa datang dong ke Pak Andreas ya, melalui TA-nya ya, jangan lupa dapil-dapil yang lain. Dapil Tangerang Selatan Pak, jangan lupa, bukan yang mau mere. Silakan Pak. Ya, jadi ya, soal anggaran tadi, memang kita di satu pihak memang pemasukan dari pajak kurang. Nah, oleh karena itu, ya konsekuensinya akhirnya juga terjadi pengurangan anggaran negara. Nah, juga anggaran yang berkaitan dengan pembangunan itu sangat menjadi istilahnya tadi refocusing ya, sebenarnya dipotong ya, anggaran-anggaran yang ya dianggap kurang efisien, dipakai, digunakan, dipindahkan untuk kepentingan mengatasi pandemi. Jadi anggaran kesehatannya yang ditingkatkan, anggaran bantuan sosialnya yang ditingkatkan, termasuk anggaran untuk ya membantu siswa dan tadi untuk mahasiswa, untuk siswa dan pendidik, dan dosen untuk pulsa. Jadi ya sekarang ya kita harus realistis. Ya juga ketika kita menyerap aspirasi, karena tadi kan pertanyaan soal aspirasi kan. Aspirasi Bapak. Ya harapan masyarakat pasti tinggi. Iya. Nah, tapi bagaimana dengan aspirasi dari masyarakat, harapan-harapan masyarakat yang tinggi, itu yang kita bicarakan di DPR, di komisi maupun di Badan Anggaran, untuk kemudian menjadi program-program dari pemerintah, program-program dari negara untuk ya melayani semaksimal mungkin kepentingan masyarakat. Pak, jawabannya keren banget sih Pak. Iya dong, masa anggota Anggota DPR nggak keren? DPR RI senior, 3 periode, 5 kali 3, 15 tahun ya Pak ya. Nggak bosen Pak?
Ya, Itu panggilan jiwa ya Pak ya. Panggilan jiwa ya. Menjadi anggota DPR adalah side job atau saya ya itu main tadi job? kan Iya. mulai dari sebagai dosen. Dosen, Saya iya. sekarang juga masih tercatat sebagai dosen, Iya. tapi saya cuti. Oh cuti ya. Cuti ya Sibuk ya Pak ya, bertanggung jawab sebagai ya. anggota DPR ya tentu saya harus pilih. Ya. Dan di sini adalah pilihan saya untuk ya mengabdi pada Mengabdi pada masyarakat, masyarakat ya, Pak, mengabdi ya. pada bangsa dan negara ini Iya. dalam tugas sebagai anggota DPR. Oke. Kedengarannya keren ya? Keren banget Oh dong. iya. Iya keren, idealis. Tapi ngomong-ngomong ya Pak ya, by the way, Hmm, DPR itu sudah ulang tahun yang ke-76 loh. betul. Udah tua ya. Sudah Ya, tua. setua Republik ini. Iya, setua Republik ini. Kira-kira menurut Bapak nih, harapan secara umum ya Pak ya, bukan Bapak Andreas only ya atas nama DPR RI, ke-76 menuju 77 tahun depan atau next lah ya, kira-kira apa sih yang Bapak inginkan untuk masyarakat Republik Indonesia secara konkretnya Pak? Jadi Ya. kita tahu ya banyak sekali kritikan-kritikan ke Ya. DPR. Betul. Itu pasti. Dan sekarang ya kita yang pasti bahwa ya kita menjalankan tugas Iya. sebagai anggota DPR, baik pribadi-pribadi Iya. maupun yang mewakili fraksi-fraksinya, partai Iya. politiknya, kita menjalankan tugas DPR kan 3. Yang utama Iya. yaitu menyusun anggaran tadi Anggaran, gitu. fungsi pengawasan, Jadi kemudian melakukan Iya. pengawasan terhadap Iya. pelaksanaan kegiatan pemerintahan. pemerintah. terutama yang menyangkut pelaksanaan anggaran. Iya. Nah, fungsi yang ketiga Mm-mm. adalah membuat undang-undang, membuat Iya. peraturan-peraturan perundang-undangan. Iya. Nah, 3 fungsi ini kita jalankan dengan serius. Sehingga ya apa yang direncanakan misalnya di dalam fungsi pembuatan undang-undang ada prolegnas, Ada prolegnas, program ya. legislasi nasional. Nasional ya, Nah, betul, itu Pak. yang harus kita penuhi. Iya. Semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan Ya. masyarakat. Jadi bagaimana dengan keputusan-keputusan di DPR melalui rapat-rapat tadi mulai Ya. dari menyerap aspirasi, Aspirasi, mendengar baik. aspirasi, kemudian membicarakan di parlemen di Iya. DPR karena tugasnya anggota DPR itu bicara. Speaker ya, Pak ya, speaker ya, Kalau speaker anggota ya. DPR tidak bicara jangan pilih lagi. Bentar teman-teman, bukan speaker yang itu ya. Bukan, jangan. Speaker ya, sebagai Juru pembicara, bicara, membicarakan, parley, menyuarakan, ya, parlepot. menyuarakan ya aspirasi masyarakat tadi untuk menjadi Indonesia yang lebih tangguh tadi. Tangguh, ya. Jadi ya apa yang dibicarakan di DPR itu adalah untuk ya mendukung bagaimana program-program yang sudah diputuskan bersama antara DPR dengan pemerintah dan menjalankan. Yang penting kalau anggota DPR itu menjalankan fungsi, menjalankan Iya. tugasnya dengan baik, itu saja sudah hal yang sangat-sangat cukup. Nah, masalahnya jangan sampai anggota DPR juga Ya. malas pergi rapat, Nah, malas turun ke teman-teman. dapil. Nah, itu. Absensinya coba tolong Betul, teman-teman ya. diintip di sini nih ya, Citra DPR. Benar. Siapa ada yang bolos? Nggak ada, Pak. Yang penting ya kita Ya. menjalankan tugas, mendengar aspirasi dan menyuarakan di DPR. Betul. Nah, itu. Kelihatannya kita sudah mendengarkan diskusi dengan Pak Andreas sudah cukup lama ya, sudah banyak yang kita ambil ya. Pak Andreas ini memang seorang anggota DPR yang sudah sangat mewakili Dapil NTT 1. Dapil NTT 1 ya. Beliau karena sudah 3 periode sehingga kita percaya bahwa dalam rangka HUT DPR ke-76 kita tidak salah pilih beliau sebagai narasumber kita pada siang hari ini ya. Pemirsa Parlepot yang saya hormatin ya. Demikianlah acara Parlepot kita dalam rangka HUT DPR RI ke-76. Saya dan teman-teman kru Parlepot dan seluruh masyarakat Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andreas Hugo Pereira yang telah bersedia waktunya untuk hadir di studio kita Parlepot di DPR RI ya. Terima kasih sekali lagi kami Sama-sama. ucapkan dan sekaligus saya tutup ya pemirsa ya. Salam Acara sehat kita untuk kita sore semua. hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan kita tunggu edisi berikutnya. Dah.